Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai 9. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku.
Tentang Dia, kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan malas. Kita menginginkan segala sesuatu baik adanya dalam hidup ini. Kita berusaha untuk melakukan kebaikan dan mengharapkan orang lain untuk ikut menjadi pelaku kebaikan itu. Akan tetapi, pada saat yang demikian itu, kita pun sadar bahwa tidak semua hal yang kita harapkan dan inginkan itu dapat diterima dan diwujudkan. Ada orang yang mungkin akan setuju dan menerima niat baik kita, tetapi ada juga orang yang bisa saja jadi penghambat dan musuh kita, dan bahkan berusaha menyingkirkan kita. Saudara terkasih, Yesus dalam Injil hari ini kembali berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang hendak melempari Dia dengan batu. Orang-orang Yahudi marah dan mempertanyakan otoritas Yesus karena mereka berpikir Yesus menyamakan diri dengan Allah, bahkan lebih besar daripada Abraham dan para nabi yang sudah mati. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai seorang manusia dengan segala rahmat yang melekat padanya. Dia juga adalah seorang nabi yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Singkatnya, Yesus hanyalah manusia biasa, sehingga tidak pantas dan layak menyamakan dirinya dengan Allah, karena hanya Allah yang sanggup menyelamatkan umat manusia. Kontroversi yang terjadi ini karena mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Saudara-saudariku terkasih, lepas dari kontroversi itu, Yesus ingin kita tahu bahwa Dia mencintai kita. Karena cinta itu, Dia ingin menyelamatkan kita. Akan tetapi, keselamatan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Keselamatan itu tidak hanya dengan modal percaya, tetapi kiranya apa yang dikatakan Yesus, yakni menuruti firman-Nya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan firmankan kepada kita jika kita tidak pernah mendengarkan dan membaca firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang beriman yang tidak hanya percaya kepada Tuhan,
tetapi juga dengan setia mendengarkan Dia berbicara melalui firman-Nya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Konsekuensinya jelas, jangan pernah malas untuk mengikuti ibadah, perayaan Ekaristi, atau kebaktian lainnya, dan sempatkan waktumu yang sibuk itu untuk membaca firman Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.